Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin, nabiyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Amma ba'du. Alhamdulillah, puji dan syukur kita ucapkan kepada Allah. Karena berkat rahmat dari Allah, kita berjumpa kembali di Fawaz Channel. Selawat dan salam selalu tercurah kepada Nabi besar junjungan kita, yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga saudaraku semua dalam keadaan sehat, dilindungi oleh Allah, diberikan rezeki yang halal, dan dipanjangkan umur. Amin ya rabbal alamin. Bantu kami dengan klik subscribe, like, and share sehingga kami bisa semakin berkembang. Ibadah sholat adalah tiang agama. Bagi orang-orang yang beriman, sholat merupakan hal yang wajib yang tidak boleh ditinggalkan meskipun dalam keadaan sakit. Dalam suatu hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya pertama kali yang dihisab dari segenap amalan seseorang hamba di hari kiamat merupakan sholatnya. Bila sholatnya baik, maka beruntunglah ia, dan bila sholatnya rusak, maka sesungguhnya kerugian menimpanya. Hadis riwayat Tirmizi. Untuk itu, sangat penting bagi kita untuk rutin mendirikan sholat. Tetapi, untuk mendapatkan keridhaan dan surganya Allah, tidak hanya dengan rajin menunaikan sholat. Hal itu hanya dilakukan dengan penuh kesadaran, tidak sebatas sebagai rutinitas harian, dan tetap disertai dengan menjaga akhlak dan hubungan dengan sesama manusia, agar tidak menjauhkan kita dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada beberapa golongan yang rajin sholat, namun jauh dari Allah. Yang pertama yaitu orang yang lalai dalam sholat. Pada hari kiamat nanti, ada banyak orang yang membawa sholatnya kepada Allah, kemudian mereka mempersembahkan sholatnya kepada Allah. Lalu sholatnya dilipat-lipat seperti dilipatnya pakaian yang kumal, kemudian dibandingkan ke wajah mereka. Lalu Allah tidak menerima sholatnya, bahkan ada yang celaka dengan sholatnya. Seperti yang terdapat dalam firman Allah dalam surat Al-Ma'un, yang artinya, maka celakalah bagi orang-orang yang sholat, yaitu orang-orang yang melalaikan sholatnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, akan datang pada manusia umat Muhammad suatu zaman, banyak orang yang merasakan dirinya sholat, padahal mereka sebenarnya tidak sholat. Hadis riwayat Ahmad. Oleh karena itu, dalam mengerjakan sholat, kita tidak boleh lalai. Adapun yang dimaksud lalai adalah tidak mengetahui maksud apa yang dibaca dan apa yang dikerjakan. Apalagi jika kurang memperhatikan syarat rukun dan ketentuan-ketentuan sholat lainnya, maka yang diperoleh hanyalah payah dan letih. Yang kedua yaitu orang yang suka menggunjing atau gibah orang lain. Ciri yang kedua yaitu orang yang suka menceritakan keburukan orang lain, entah itu benar atau hanya cerita yang dibuat-buat. Ini sering disebut dengan gibah atau gunjing. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yang artinya, apakah yang memasukkan Anda ke dalam neraka sakar? Mereka menjawab, kami dahulu tidak termasuk orang-orang yang mengerjakan sholat, dan kami tidak pula memberi makan orang miskin. Dan kami merupakan orang yang membicarakan yang batil bersama dengan orang-orang yang membicarakannya. Dan kami merupakan
orang yang mendustakan hari pembalasan hingga datang kepada kami kematian. Maka tidak bertujuan lagi bagi mereka syafaat dari orang-orang yang memberikan syafaat. Quran Surat Al-Muddatsir ayat 42-48. Dalam ayat tersebut, salah satu penyebab orang masuk neraka merupakan karena suka membicarakan ketidak lebih baikan orang lain. Orang yang mendirikan sholat namun suka membicarakan kejelekan orang lain, maka ia akan ditempatkan di dalam neraka sakar. Yang ketiga itu orang yang acuh pada sesama. Dalam sebuah hadis, Rasulullah SAW menyebutkan bahwa salah satu cara mendekatkan diri kepada Allah ialah bersifat dermawan dan senang membantu orang lain, terutama kepada orang yang sedang kesulitan. Rasulullah SAW bersabda, orang yang dermawan dekat dengan Allah, dekat dengan manusia, dan dekat dengan surga. Sedangkan orang yang bakhil atau pelit jauh dari Allah, jauh dari manusia, dan dekat dengan neraka. Orang dermawan insya Allah akan menemukan kenikmatan di dalam sholatnya. Ia akan memperoleh kenikmatan di dalam sholatnya karena dia dijaga oleh para malaikat, diberi cahaya dalam kegelapan, dan diberi ilmu secara langsung oleh Allah masuk ke dalam hati sanubarinya. Yang keempat yaitu orang yang ria. Sebab pertama yang ternyata mampu menjerumuskan seseorang ahli ibadah tetap mendapatkan azab bahkan menjadi penghuni neraka adalah karena mereka ria. Hal tersebut terjadi apabila semua amal soleh yang dilakukan selama di dunia itu bukan untuk mencari ridha Allah, melainkan dilakukan karena ingin ria atau pamer dan mengharap pujian dari manusia. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat An-Nisa ayat 142 yang artinya, sesungguhnya orang-orang munafik itu menipu Allah dan Allah akan membalas tipuan mereka. Dan apabila mereka berdiri untuk sholat, mereka berdiri dengan malas. Ia bermaksud ria dengan sholat di hadapan manusia, dan tidaklah mereka menyebut Allah kecuali sedikit sekali. Oleh karena itu, sebaik-baiknya amalan adalah amalan yang dilakukan ikhlas dan murni lillahi ta'ala. Hanya demi Allah, dan cukuplah kita berharap pada ridho dan balasan atas apa yang telah kita lakukan. Karena Allah adalah seadil-adilnya pemberi balasan. Menjaga hati dan niat merupakan hal yang harus kita jaga dalam melakukan apapun, agar semua amalan tersebut tidak berujung sebagai cambuk bagi kita yang membuat kita menjadi ria kepada sesama. Yang kelima yaitu orang yang berdusta. Berdusta merupakan salah satu dosa besar yang diancam siksa yang pedih di akhirat kelak. Di zaman semacam ini, kebohongan tampaknya sudah menjadi suatu kebiasaan di kalangan masyarakat. Padahal, sekecil apapun suatu kebohongan akan tetap dianggap sebagai dosa besar. Meskipun ada seseorang yang rajin sholat dan beribadah, namun jika lisannya suka berbohong, maka sholat dan ibadahnya akan sia-sia semata. Karena kebohongan itu akan menghapus amal-amalannya. Jika ia mati dalam tidak bertobat kepada Allah, maka dia akan dimasukkan ke dalam neraka. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, sesungguhnya yang mengada-ngadakan kebohongan hanyalah orang-orang yang tidak beriman kepada ayat-ayat Allah, dan mereka itulah orang-orang pendusta. Quran Surat An-Nahl ayat 105. Berbohong menunjukkan salah satu ciri dari golongan orang-orang yang munafik. Untuk itulah, mengapa kita sebagai umat Islam wajib menjauhi yang namanya tindakan dusta. Karena itu dapat menyesalkan kita baik di dunia maupun di akhirat. Semoga kita termasuk golongan orang-orang yang rajin sholat dan dekat dengan Allah, sehingga kita mendapatkan ridho serta menetap di dalam surganya kelak. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.